nilai-nilai baik yang akan kita lakukan. Misal, dilarang berkelahi perorangan atau kelompok baik di dalam maupun di luar sekolah. Berarti itu yang dituju apa? Ya, keamanan, aman supaya aman yang berkelahi. Berarti kelasnya aman, ya. Kemudian dilarang membawa rokok atau merokok, minum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika, psikotropika dan obat terlarang lainnya. Berarti nilai yang dituju apa? Kok dilarang merokok? Dilarang minum minuman keras? Supaya begini ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Sekarang kita langsung ke pembuatan keyakinan kelas kita. Kamu belajar di kelas dengan suasana yang seperti apa? Yang gimana suasananya? Yang nyaman dan aman. Kelas yang nyaman dan aman itu yang seperti apa sih? Yang seperti apa? Ketat. Ya? Ceria. Itu berarti nyaman, makanya bisa ceria gitu ya. Yang apa lagi? Yang orang-orangnya bagaimana? Yang bersih. Oke, ada lagi? Sampai ada kelas yang tulis. Pinginnya kelas kita tuh seperti apa? Kelas impianmu tuh seperti apa? Gitu ya. Nanti akan kita identifikasi itu masuk nilai apa yang bagaimana sih? Berarti orang-orangnya ada yang spesifikasi seperti itu supaya kelas impian dapat tercapai. Ya, baik. Ini saya bagikan. Boleh? Boleh dibagikan berapa supaya lebih cepat ya nak? Ya, langsung kreatif. Mau kreatif? Kelasnya kreatif jadi indah di depannya. Nilainya berarti kreatif. Gak memanggil orang tua. Dia memanggil sebutan nama temannya dengan nama orang tuanya. Gitu. Kalau berbicara saling menghargai. Bisa ada niat mengambil barang orang lain. Jika mengambil harus jika meminjam harus Mengembalikan. Mengembalikan. Tidak pinjam tapi ngambil. Berarti kelasnya kelas yang bagaimana? Aman. Keamanan. Menciptakan keamanan dengan cara bagaimana? Cara paling Kita pikirkan sama-sama. Menciptakan kita pengen kelas yang aman. Kadang-kadang boleh bilang Pak No, Pak Budi, contohnya ke Budi ya. Itu gimana caranya menciptakan keamanan di kelas? Ya? Dinasehatin. Enggak cukup, dinasehatin. Kalau tidak mengambil orang itu yang ngontrol siapa? Yang ngontrol kita mengambil diri sendiri. Berarti kontrol diri. Boleh dibuat sampah. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Selama ini masih ada berarti ya. Berarti apa nilainya? Tidak buang sampah sembarangan berarti nilainya apa nak? Kebersihan. Menjaga kebersihan. Boleh, saling menghargai boleh. Kamu pengennya bagaimana? Ya sama enggak apa-apa, berarti kalian sehati.
keinginan dari dalam hatimu ya. Nilai yang ingin kamu capai ya. Di kelas ini pengen dibuat seperti apa kelasnya? Ya, silakan dibacakan. Ya. Saya pengen jadi sama lain. Saya pengen adil. Kerjasama dan adil. Jika ada yang terlambat datang ke kelas, maka harus berusaha. Pria pusat 20 kali atau 30 kali, perempuan pusat 5 kali. Berarti ini intinya harus apa? Tepat waktu. Berarti waktu maksudnya gimana? Apa disiplin. Disiplin. Dari banyak usulan kalian tadi, ternyata setelah diidentifikasi ada 5 keyakinan kelas. Ada 5 nilai yang kamu anggap bagus untuk kelas kalian. Tolong dibacakan. Kerjasama, adil, disiplin, mandiri, saling menghargai. Terima kasih ya, tadi kelas ada apa? Yang kita coba itu tadi masalahnya artinya panas. Kita lepas kepanasan juga kadang lepas banyak asin ya. Sebenarnya kalau lepas panas itu membuatnya berarti memang dari kata tersebut masuk keyakinan kelas ya. Kan sudah bikin keyakinan kelas ya. Dan saya itu juga selalu mengalami mengatakan ada alasan tertentu ya. Kita kan memiliki peran bukti sebenarnya sendiri. Kembali ke keyakinan kelas. Kalau contoh kelas itu keyakinan kelasnya dilaksanakan apa tidak? Yang menarik tadi ada itu berarti keyakinan kelasnya dilaksanakan apa enggak? Ada keyakinan kelas apa? Ya kalau kamu capai 1 berarti kurang keyakinan. Keyakinan kelas yang mana belum dilaksanakan? Mandiri juga ya, mengatur diri sendiri ya. Kapan pakai sepatu, kapan nggak pakai di rumah, kalau sebulan pakai, kalau nggak pakai gitu ya. Terus menyadari ya, mau kembali ke keyakinan kelas, menjadi anak ya, tertib ya, bertanggung jawab, mandiri. Berarti mulai saat ini akan bagaimana ke kelas yang utama aja yang tadi belum dikenali berupa jam pelajaran ya, supaya kelasnya tercipta kelas yang apa tadi? Nyaman dan bisa kita sampaikan semua bermanfaat ya, mentari ya. Terima kasih. Ingat, ada sesuatu yang mau makan ke teman-teman? Ada ya? Apa? Kecerilan. Kecerilan. Kecerilan apa yang mau makan ke teman-teman? Nyolek. Nyolek apa? Nyolek apa? Yang dicolek apa? Tangan. Hanya tangan? Sama pipi. Pipinya siapa? Kasihan. Sama seperti itu. Seperti goreng mungkin. Ada kita aja. Ini punya siapa? Ya, apa?
kamu nggak tahu ini teknik siapa. Tapi tekmu, tapi kamu ngambil titik ini buat nyoret-nyoret teman. Yang ambil aman. Ya, nanti aman kita ambil sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang permasalahannya tadi nyoret-nyoret teman. Nah, nyoret-nyoret teman itu berarti bener apa nih? Kalau nggak dia, kan nanti melanggar aturan sekolah ya. Karena melanggar aturan sekolah, jadi ada kesalahan di situ. Tapi untuk manusia itu kadang-kadang ada kesalahannya. Ada manusia yang sempurna ya. Bertanya. Kalau bantuan ekonomi terus kamu gimana rasanya? Ada senangnya. Lihat teman yang berkualitas itu senang ya. Jadi kamu nyari kesenangan. Dan cari kesenangan. Ya, boleh lah cari kesenangan. Tapi caranya salah. Caranya yang salah. Coba yang kembali yang kelas. Apa yang perlu kamu lakukan dari situ? Lihat pegang kelasmu. Ayo, kelasmu mulai. Ada mandiri, bertanggung jawab, saling membantu, saling menghargai. Karena kamu tadi kalau kamu sampai muka di tangan atau gimana lagi itu, berarti mana yang belum kamu lakukan? Bertanggung jawab, kurang menghargai teman ya. Kamu punya alasan untuk nyari kesenangan, tapi kamu kecenderungan caranya sama. Berapa orang yang kamu sukai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Ibrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita saling bersyukur atas kehadirannya sehingga ini kita bisa dikumpulkan dalam rangka acara penugasan dari guru penggerak kepada guru kita. Mudah-mudahan siang hari ini betul-betul menjadi siang yang bagus, siang yang berkah, yang akan dapat sampai mendapat snack dan berbagai ilmu dari guru penggerak di hadapan kita. Dan ini memang perlu kita terus-menerus untuk belajar, untuk ilmu yang baru, karena kita menggunakan guru pendidikan. Dan ini perlu adanya ilmu yang perlu kita dapatkan dan kita amalkan, untuk kita berikan pada anak kita, kita jadikan sebagai inovasi berhubungan dengan hal yang bergerak. So kita akan menjadi guru yang baik, guru yang profesional, guru yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita. Dan nanti misalkan ibu kita sebagai guru penggerak yang akan memberikan penjelasan atau pengeluaran yang akan dikeluarkan ilmu yang didapat dari pelatihan yang mungkin selama bulan ya. Ini akan menjadi guru yang bagus, guru yang bisa memberikan ya, hadapan anak kita. Dan silakan mari kita buka acara ini penugasan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada wanita dan penugasannya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, atas segala nikmatnya kepada kita pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Nih Bapak Ibu untuk dapat bertatap muka mengikuti kegiatan pengibasan modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah selama 3 bulan ini saya mengikuti kegiatan guru penggerak dan sudah selesai modul 1, dan kali ini diminta untuk sharing kepada rekan-rekan teman sejawat tentang budaya positif di sekolah. Saya di sini bukan berarti lebih dari panjenengan semua. Saya sama saja dengan jenengan semua. Kita satu instansi saling berbagi. Kebetulan saya yang terlebih dahulu ikut guru penggerak. Insya Allah angkatan berikutnya panjenengan semua juga dapat mengikuti guru penggerak sehingga imbasnya untuk sekolah kita bisa lebih baik, lebih maju, begitu. Bapak Ibu bisa kita mulai, ya? Salam dan bahagia, Bapak Ibu. Salam dan bahagia, salam dan bahagia, salam dan bahagia. Apa sih tujuannya Ki Hajar Dewantara itu? Seorang muslim, tapi dia mengatakan salam dan bahagia dulu, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan tujuan kita sebagai seorang pendidik, seorang pengajar. Itu tujuan utama mendidik anak adalah menuntun anak menuju kebahagiaan dan keselamatan. Kebahagiaan tentu saja bahagia lahir dan batin, karena dia berkembang, tumbuh dan berkembang, kita tuntun sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kekuatan anak. Kemudian salam, karena semoga keselamatan tercurah untuk anak kita. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sama kita ambil ya dalam agama Islam ini. Selamat dan sejahtera, semoga keselamatan dan rahmat Allah serta berkahnya menyertai kita semua. Amin ya. Kemudian ini di sesi pembelajaran hari ini semoga kita walaupun sudah jam siang dapat dengan tenang hati dan pikiran berdamai sejenak. Semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di sini. Semoga kegiatan kita hari ini membawa kemanfaatan untuk kita semua. Tujuan yang pertama adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi sekolah itu pendidikan tujuannya adalah untuk murid dan murid. Yang kedua adalah memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat perubahan paradigma stimulus respon dari teori dan teori kontrol. Jadi ada perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Nanti kita akan bahas. Ada 3 teori motivasi yang mendasari perilaku manusia. Kalau kita melihat kenapa sih anak-anak kita seperti itu semua yang dilakukan anak ternyata memiliki tujuan-tujuan tertentu. Kemudian ada motivasi internal dan eksternal. Ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol guru, nanti kita termasuk di mana, dan segitiga restitusi. Dan tujuan yang ketiga adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid-murid kita. Nah, kita langsung ke yang pertama, yaitu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak. Tuntunan. Kita bayangkan kalau kita menuntun anak kita, Bapak Ibu, letaknya di mana sih? Kalau kita menuntun di kanan, di samping, di samping. Tidak ada nuntut kok di depan, kita depan atau kita di belakangnya itu dorong, dorong.
Nah, ini adalah pendidikan adalah satu tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak. Pendidikan tujuan utamanya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat yang selamat dan bahagia. Dalam proses menuntun hendaknya memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu yang segala sesuatu di lingkungan sekitar kita, lingkungan sekolah kita, diharapkan kita dalam mengajar membawa alam ke dalam pembelajaran. Jadi selaras, harmoni dengan alam. Kemudian sesuai dengan kodrat zaman. Zaman itu berkembang semakin pesat dan kadang-kadang di era teknologi seperti sekarang ini kita tertinggal ya Bapak Ibu ya. Lebih mahir anak-anaknya dalam bidang IT. Nah ini harus kita kejar. Kita harus kejar, kita harus bisa, kita harus selangkah lebih maju di depan anak, selangkah saja di depan anak, sehingga kita bisa menjadi anak di zamannya, menjadi anak di zaman. Kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Anak bukan tabula rasa, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Kitalah sebagai pendidik yang menebalkan yang tulisan yang masih sama-sama itu agar menjadi tebal, berkembang sesuai dengan kodrat, potensinya, bakatnya, kecerdasannya. Jadi sekali lagi peran kita adalah hanya menebalkan, hanya menuntun saja. Pendidik anak itu sama dengan pendidik masyarakat karena anak adalah bagian dari masyarakat. Jadi mendidik anak berarti mempersiapkan masa depan anak untuk berkehidupan lebih baik. Tentu saja di dalam kelas pun kalau kita mengajar sesuai dengan minat anak, sesuai dengan kecerdasan anak, sesuai dengan gaya belajar anak, pasti dia merasa bahagia. Jadi bahagia itu Bapak Ibu guru bisa menciptakan yang bahagia untuk belajar dalam kelas. Para pendidik yang menuntut membersamai anak menggunakan sistem AMOM. Sistem AMOM gitu Bapak Ibu. Sistem AMOM berarti ada welas, asih, asuh. Ada filosofinya adalah King Ngarso, Sung Tulodo, King Radio, Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Kelihatan di Bapak Ibu ya? Di depan memberikan teladan, kemudian di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberikan dorongan. Ini diharapkan kita membersamai anak, tidak hanya menyuruh-nyuruh anak, tapi juga memberikan contoh, memberikan contoh, kemudian merangkul anak untuk bersama-sama jalan dengan kita, mengarahkan, kemudian juga memberi dorongan. Nah, sekolah sebagai lembaga pendidikan harus dapat membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam setiap anak, kekuatan kodratnya tadi, bakat, potensi, minat, kecerdasannya ya, dapat memperbaiki lakunya, cara hidupnya dan pertumbuhannya. Hal ini dapat dicapai dengan penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dihasilkan dari pembiasaan positif yang dilaksanakan setiap hari atau rutin di sekolah. Kalau kita melihat banyak sekali di Bapak Ibu ya, budaya sekolah kita yang sudah bagus. Seperti kalau pagi misalnya, ya sholat duha berjamaah, ya sholat zuhur, senyum salam sapa, ya, bertemu sesama rekan guru, bertemu dengan anak, ya, gimana kemana? Ya, nanti siang ya Bu ya, bertemu dengan mengucapkan salam gitu. Nah di sini guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan membersamai anak dalam melaksanakan disiplin positif. Diharapkan ini yang penting Bapak Ibu, guru memiliki kompetensi nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Jadi guru memiliki 4 kompetensi. 4 kompetensi ya? Kompetensi pedagogi, terus kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian, dan memiliki nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita dalam kita menuntun anak-anak kita yang
Kemudian ada nilai reflektif. Reflektif, apa yang sudah kita lakukan kita refleksi. Di akhir pembelajaran kita merefleksi diri sejauh mana keberhasilan kita dalam membelajarkan anak-anak. Dan kemudian berpihak kepada anak, berpihak kepada murid ini. Jadi tujuannya adalah untuk murid-murid dan murid. Kita tidak lagi membuat rencana pembelajaran sesuai dengan yang kita inginkan, tapi kita melihat anak-anak kita seperti apa sih, kemampuan bacanya bagaimana, bagaimana kemampuan menghitungnya, bagaimana gaya belajarnya. Itu kita penuhi dalam sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi tujuannya adalah sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Dan ada satu lagi, membentuk karakter pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Karena tujuannya adalah anak-anak kuat profil pelajar Pancasila, maka gurunya sudah memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada kreatif, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong dan berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global. Oke. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, di sini kita berdiskusi, ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang berpendapat? Monggo. Oke, silakan. Siapa? Disiplin dapat, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo. Sinten? Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Ada yang tidak setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pemakai, apakah Anda setuju dengan pernyataan yang pertama, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya itu ya mungkin bisa mendisiplinkan anak, tapi sifatnya hanya sementara. Ya mungkin anak itu mau dihukum, tapi dia melakukan dengan terpaksa. Ada yang setuju tadi? Kalau mendengar tidak pendapat boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Anita yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpendapat. Ini kaitannya dengan pertanyaan pemakai. Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya pribadi, anak disiplin itu memang bagus, karena memang anak itu harus disiplin. Tapi mengenai hukuman ini yang saya kurang setuju. Kenapa? Hukuman itu bisa diberikan kepada anak, karena biasanya hukuman itu diberikan anak itu kaitannya dengan kesalahan atau ketidakdisiplinan oleh anak. Nah, padahal seandainya anak itu melakukan kesalahan, itu ada latar belakangnya. Ada yang mungkin dia melakukan kesalahan, misalnya dia datang terlambat. Nah, padahal keterlambatan itu kemungkinan tidak disengaja. Karena sering terjadi di sekolah ini bahwa anak itu terlambat karena faktor di rumah. Di rumah dia itu kenapa dia itu sampai terlambat? Ada yang membantu orang tuanya. Dia untuk mendapatkan uang saja itu susah, sehingga orang tuanya itu harus pagi-pagi berdagang dan anak itu dituntut untuk membantu. Dan disitulah anak itu sehingga terlambat dalam ke sekolah. Ada lagi yang mungkin dia tidak membuat PR. Setelah saya sering saya menanyakan anak kenapa tidak membuat PR, itu karena dia itu tidak ada waktu di rumah, pulang sekolah membantu orang tua. Nanti malam harinya ya sama ada kegiatan yang lain yang sifatnya itu tuntutan keluarga. Saya kadang-kadang juga merasa kasihan melihat anak yang kondisinya seperti itu, karena masih usia belajar, tapi juga dia itu terbebani oleh
keadaan yang ada di rumah. Jadi sebetulnya anak itu tidak disiplin karena ada latar belakang. Maka ketika anak itu melakukan kesalahan, alangkah lebih baiknya kalau kita itu kalau bertanya terlebih dahulu kenapa dia kok seperti itu, sehingga kita itu bisa memberikan langkah yang tepat terhadap anak tersebut. Terima kasih menjadi satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan baik-baikan yang baik. Oke. Intinya tadi Bu Eka berarti anak untuk menghukumnya itu dilihat dulu latar belakangnya seperti apa. Berarti tetap boleh ya memberikan hukuman boleh, tapi dilihat dulu. Oke. Oke. Ada yang lain kemudian mau? Yang nomor 1 atau nomor 2 kemudian? Untuk menurut saya atau pendapat saya, kalau di sini secara istilah hukuman itu kan bersifat seperti anak itu mempunyai kesalahan, tapi pendapat saya kalau dari kata hukuman itu digantikan dengan punishment ya. Jadi punishment itu ada yang bersifat menurut saya itu ada yang bersifat mendidik. Karena punishment tersebut bisa menjadikan motivasi anak untuk anak itu lebih disiplin, lebih mandiri. Dan punishment di sini bisa berupa misalkan anak tersebut membuat satu kesalahan, itu punishment itu bisa berupa yang dampaknya positif. Misalkan anak terlambat, kita bisa memberikan punishment berupa misalkan menghafalkan surat pendek yang dia belum menguasai, itu juga bisa berupa punishment atau hukuman. Tapi yang sifatnya tidak berupa fisik menurut saya. Yang kedua, punishment juga bisa dilakukan misalkan anak itu di lingkungan sekitar kita masih ada yang kurang bersih, masih ada sampah dan sebagainya. Anak bisa diberikan punishment berupa membersihkan masjid ataupun memberikan kelas yang kira-kira kurang bersih. Itu saja pendapat saya, Bu Anita. Mungkin dengan bervariasi, beragam, beda pendapat, tetap intinya satu. Terima kasih Bu Dian. Beda pendapat intinya satu. Super sekali. Baik, Bapak Ibu, berarti dari Bu Dian tadi untuk yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin, setuju Bu? Baik. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Harus betul. Betul, setuju ya? Baik. Suara terbanyak setuju. Kita lanjutkan. Nanti kita lihat seperti apa sih perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol sekarang ini. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Bapak Ibu boleh sedikit saja di tulisannya di depan. Silakan dibaca kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas. Kecil nih, kecil aja. Walaupun kecil tapi isinya apa ya? Nah, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Sangat berharga, paling berharga. Benda ya, jangan seseorang, nggak boleh. Tuliskan nama benda atau sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling berharga bagi Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda. Lalu genggamlah. Dengan segala daya, buatlah suatu kepala. Silakan ditulis. Oke, sudah sampai Bapak Ibu proses ya. Mohon diperlihatkan dulu genggamannya. Nah, kemudian digenggam, silakan digenggam di kepala seperti ini. Kemudian teman Anda, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara
meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat Anda mau membuka kepala tangan Anda. Silakan. Bolehkah dibuka? Tidak boleh. Kira-kira boleh kan? Tidak. Dikasih sesuatu yang tidak boleh. Kapan paling berharga? Ada boleh? Ada boleh? Tak kasih juga silahkan guys. Misalnya, oke. Berarti dengan bujukan Anda mau membuka nih. Ada masih tutup. Gak mau saya. Ini paling berharga. Kalau ada ini, ya dikasih karena dikasih ya karena namanya ya Bu ya. Ya berarti baik Bapak Ibu. Berarti kita jawab ya. Yang tadi yang masih kekeh dengan memegang Bu Marni masih kekeh. Ya, kenapa Bu Marni? Ini kan benar saya, punya saya. Kalau Islam nggak boleh kita dipertahankan apapun keadaannya harus kita pertahankan. Kalau Bu Rizka tadi dengan iming-iming sesuatu mau membuka. Alasannya apa? Uang 5 M. Alasannya adalah kasihan. Baik, berarti dengan rayuan ya, dengan sesuatu yang menguntungkan yang merasa kita butuh itu juga gitu ya. Kita butuh itu boleh lah. Baik Bapak Ibu, ini memang kita langsung hubungkan kepada anak-anak kita. Nah yang benar mana? Kita jawab sama-sama ya. Baik, ya. Ya. Kalau kemudian bagaimana kemudian? Ya, ini sepertinya bergantian ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma dari stimulus respon belajar kontrol. Ini ilusi guru mengontrol murid. Apakah benar guru bisa mengontrol murid? Tadi kalau kita mengepalkan tangan, membuka tangan kita, yang mengontrol siapa? Yang meminta itu tetap buka, tetap tutup. Itu yang harus siapa? Diri sendiri. Yang mau membuka siapa? Diri sendiri. Berarti orang lain tidak bisa gitu. Nah, apakah guru penampilan benar bisa mengontrol murid? Tidak bisa. Ini ya. Jadi kontrol ada pada anak sendiri. Kemudian ilusi itu berarti sudah tidak benar ya. Ilusi itu mengatakan bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ternyata hanya ilusi. Diberi penguatan misalnya nih, kalau dapat nilai 100 tak kasih bolpen. Nilai 100 tak kasih bolpen, lama-lama anak bisa bosan ya? Bisa. Dan ini bahwa kritik, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar? Dengan kata-kata halus kita kritik orang itu, anak itu kita kritik, kita buat dia rasa bersalah, nanti karakternya akan menjadi bagus dia akan berpikir. Benar atau tidak? Bisa benar atau bisa tidak? Baik, nanti kita lihat kedepannya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun nampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal ini kan terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Jadi pada saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang diberi murid tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak benar, tidak disukai. Jadi kita tadi tetap menggenggam tangan kita, atau kita melepaskan genggaman tangan kita, itu karena kita sendiri yang mengontrol. Kita bisa melepaskan apa yang ada dalam genggaman kita karena kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita butuhkan. Jadi kontrol itu tergantung pada diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu.
Yang kedua, penguatan positif atau bujukan itu ilusi ya, kalau ternyata efektif dan bermanfaat. Ya, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu mungkin murid akan mau, tapi nanti lama-lama dia akan menyadari dan tidak mau lagi. Seperti tadi ya, dapat hadiah ternyata nanti bosan juga. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, Bapak Ibu. Identitas gagal itu artinya anak tetap tidak bisa menyelesaikan masalahnya, dia tidak bisa berkembang. Karena kita tahu bahwa sistem otak kita, sistem limbik itu yang pusat emosi. Pusat emosi. Jika sistem limbik itu menutup, sudah informasi apapun otak rasional kita tidak bisa bekerja. Jadi anak tetap merasa dalam keadaan gagal. Ini ada identitas gagal. Mereka akan cenderung berdialog dengan diri sendiri, dialog yang negatif. Yang negatif kadang malah sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa apa yang mereka omongkan itu adalah kritik yang menyebabkan anak merasa bersalah. Jadinya bagaimana? Halus banget kata-katanya, kayak saya begitu. Kadang-kadang halus tapi kadang-kadang halus tapi kadang-kadang berantem. Itu biasa belajar Bapak Ibu. Saya belajar ya, ternyata itu tidak benar. Jadi justru membuat anak-anak merasa dalam identitas gagal dong. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sering ya. Ini jangan nurut lah sama aturan, nurut lah sama guru. Kalau guru kok funny gitu ya. Kita harus lihat dulu. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan pada anak berdasarkan pada sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka panjang. Betul kata Bayu tadi. Menghukum itu hanya jangka pendek saja, anak melakukan karena terpaksa. Ya, jangka lamanya tetap di sini. Batuk ya, masih merasakan ya. Gitu. Berikutnya kita ini berbagai paradigma. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandang sama dengan kita dengan argumen-argumen. Ternyata pada teori kontrol kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita, ya, tentang dunia. Kemudian perilaku buruk terlihat sebagai sebuah kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Terhadap anak di kelas soal itu aja. Tujuannya apa sih? Nyarinya apa sih? Tujuannya apa? Sebagai kita harus memahami. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata sekarang dari kontrol hanya diri kita sendiri, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata pada dari kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain yang mengontrol ya dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dibujuk gagal dipaksa. Nah sekarang harus ada kolaborasi, harus ada konsensus, ada rayuan, ada apa ya, MOU, ada MOU ya, untuk menciptakan pilihan-pilihan. Enak mana Bapak Ibu? Enak yang ini atau yang ini? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua ya, gitu sekali. Model berpikirnya menang dan kalah. Aku menang, kamu kalah. Kamu menang, saya kalah. Kalau yang kita kontrol, model berpikirnya menang-menang. Enaknya gimana nih? Kamu untuknya apa, saya untuknya apa? Okay. Ini adalah teori kontrol dulu. Win-win solution gitu ya. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, bila kita ini mari kita dengar bersama Bapak Ibu. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka ajaran kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dan lebih intinya kita berubah
disiplin itu anak yang terlambat dikatakan anak yang tidak disiplin, anak yang tidak mengerjakan tugas dikatakan tidak disiplin. Karena ini Bapak Ibu, dalam budaya kita makna disiplin menjadi sesuatu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi orang lain harus patuh kepada kita, itu disiplin. Disiplin, ya, secara dengan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan yang mulia. Jadi kalau kata disiplin itu kesannya nggak enak ya, dipaksa dengan aturan, dibelenggu dengan tata tertib, gitu. Padahal sebenarnya disiplin artinya adalah belajar. Makna dari asal ini berkonotasi dengan disiplin dari diberikan oleh Socrates dan Plato. Disiplin ini sebenarnya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan kepada apa yang dia hargai. Itu arti kata disiplin sebenarnya. Tapi kalau di masyarakat sekitar kita dikatakan disiplin ada sebuah kepatuhan terhadap aturan. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai kebajikan itu yang seperti apa? Nilai-nilai yang di sifat positif manusia misalnya, sifat positif manusia misalnya kita dengan sesama teman saling menghargai, bekerja sama, saling mensupport, ya, bertanggung jawab, mandiri, ya. Setiap perilaku memiliki tujuan ini tadi. Dengan mengaitkan nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, ini membahas nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi, ya, 6 dimensi. Nanti diuraikan lagi menjadi elemen dan sub-elemen. Misalnya bagaimana bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini ada elemennya, ada beriman bertawakal kepada Esa, ada yang untuk dirinya sendiri, pribadi sebagai pribadi, akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada semesta, akhlak kepada orang lain, gitu. Yang mandiri pun sama. Nanti ada elemen dan sub-elemennya, di antara regulasi diri. Bagaimana anak tanggap situasi, dia percaya dirinya seperti apa, integritasnya bagaimana, itu sih. Ini yang kita wujudkan sesuai dengan tujuan nasional Indonesia. Dan ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah kenapa sih kok berangkatnya sebelum jam 7? Kenapa sih kalau mengerjakan tugas harus tepat waktu? Iya, karena disiplin. Ada orang yang beralasan agar terhindar dari hukuman. Orang yang seperti ini biasanya akan timbul pertanyaan, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau nggak melakukan tugas tepat waktu, apa yang akan terjadi? Ya, jadi dia melakukan sesuatu hal, perilakunya itu karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mengerjakan tugas tepat waktu maksimal supaya daya bagus dapat berikan sama. Begitu. Orang seperti ini akan dalam dirinya akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ya, penghargaan atau imbalan. Keduanya adalah motivasi yang tergantung pada orang lain atau di sekitarnya. Ini adalah motivasi eksternal, bukan berasal dari dirinya sendiri. Motivasi yang ketiga adalah motivasi perilakunya yang dilakukan oleh seorang untuk menghargai dirinya sendiri. Dalam hidup orang tersebut akan timbul pertanyaan, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Ini adalah motivasi internal. Jadi saya ingin jadi orang seperti apa ya jika saya melakukannya? Terus Bapak Ibu, saya ikut grup penggerak itu adalah satu keterpaksaan, karena dipaksa waktu itu, ya, dipaksa kita mengerjakan dengan serangkaian tes pertama, kedua, ketiga, dan begitu lolos, saya benar-benar terpaksa. Begitu dapat materi, oh begitu ya. Saya kalau motivasinya karena biar motivasi eksternal 1, 2, maka saya nggak akan dapat apa-apa.
Seperti saya itu di CKS juga saya seperti itu, sampai tensi saya itu 150, 160. Karena apa? Saya tidak pengen. Tensinya saya perlu disediakan. Dan sekarang untuk guru penggerak, alhamdulillah saya sudah memiliki motivasi yang tidak baik, Bu. Motivasi internal, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan hal-hal tertentu seperti yang ada pada nilai-nilai seorang guru penggerak. Ya. Awalnya, antara kita lakukan ya, ini nanti kita lakukan. Ini tugas kita untuk menumbuhkan motivasi internal pada anak-anak melalui tata tertib. Ya. Tugas kita, nah ini adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita tumbuhkan pada anak-anak, kamu menjadi orang seperti apa sih, Nak? Begitu. Menjadi orang seperti apa kamu nantinya? Jadi kita bangun dengan kegiatan budaya sekolah yang kita lakukan berulang-ulang setiap hari secara rutin, secara kontinu. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi internal tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah nggak ngaruh. Mau dia baik dapat hadiah, mau dia buruk tidak dapat hadiah dan hukuman, dia nggak ngaruh. Ya. Dia akan tetap melakukan nilai-nilai baik yang sudah mereka percaya. Nih, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ini menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Implementasinya, baik. Alhamdulillah senang sekali Bu. Terima kasih. Oke, implementasinya bagaimana? Ini kasus yang pertama. Ini salah satu implementasi dari disiplin positif yang akan kita terapkan. Monggo dicermati dulu. Ini ada seorang murid IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IFA mendadak gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang hidung. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak. Mengapa? Oke. Tidak boleh ya Pak B. Tidak boleh. Menurunkan mental. J. Menurut Anda tindakan Pak Seno dari sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lalu kita nanti akan lihat bedanya hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu tidak terencana Bapak Ibu. Tiba-tiba muncul dalam benaknya guru. Serta-merta murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena dia tidak diingat. Yang bersama satu arah hanya dari kelompok lakukan seperti itu hukuman. Ya, siswa hanya menerima tanpa ada satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak gurunya. Dan hukuman itu dapat berupa fisik maupun psikis. Jadi mari kita ilustrasi ini. Saya juga kadang sering memberikan hukuman kepada anak karena hanya saya yang memberi, anak nggak ngerti. Tiba-tiba serta-merta misalnya ada sepatu misalnya nggak hitam misalnya, atau ada anak di kelas tidak dimasukkan bajunya yang laki-laki, gitu ya. Kita langsung serta-merta, begini, kita memberikan hukuman. Kemudian bagaimana dengan disiplin dalam bentuk konsekuensi? Kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati gitu, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, sudah ada guru tadi. Murid dibuat tidak nyaman, betul, tapi hanya untuk jangka waktu pendek sementara saja. Sikap guru senantiasa mengontrol, ini agak merepotkan sebenarnya, karena guru harus punya catatan-catatan. Kemarin kamu sudah janji seperti ini, kamu sudah bilang seperti ini, nanti kalau ini begini-begini, gitu. Ya, kita harus mengontrol dalam bentuk konsekuensi. Kemudian, kita pas pacaran anak tidak sesuai kesepakatan yang untuk seragam dan sebagainya
supaya sama seragam semua lah. Kan ternyata anak itu tidak memakai yang sudah ditentukan. Terus guru ini menginginkan ya, salah satunya mungkin saya juga ya, tidak bisa seperti itu kan, anak yang tidak diserahkan komplit kemudian disembunyikan, terus akhirnya dan dilanjutkan bila oleh catat dan sebagainya, terus kemudian dibagaimanakan gitu. Jadi aturan yang baik dan bagaimana. Terima kasih terhadap pelanggaran anak-anak kita gitu, terhadap tata tertib gitu. Baik, betul sekali Bapak Ibu. Kemarin saya sempat bincang-bincang dengan Bapak Guru tentang kejadian itu, tentang pelanggaran anak-anak kita. Saya membisikkan sesuatu di situ dan alhamdulillah diusulkan kepada Pak Hamdi. Akhirnya tata tertib sekolah kita sudah dikembalikan kepada anak. Kalau ini ya, saya sebenarnya sudah bicara dengan Pak Zainal, berguru, kemudian ke Pak Hamdi bahwa agar tata tertib sekolah itu diberikan kepada wali kelas terlebih dahulu, kemudian wali kelas sharing kepada anak-anak, share kepada anak-anak mana yang menurut kalian benar, mana yang menurut kalian perlu direvisi, seperti itu. Jadi kemarin saya sudah diskusi itu dan apa dilaksanakan. Apakah Bapak Ibu sudah men-share semua ke anak-anak? Semua sudah. Ada tambahan dari anak betul? HP aja itu mungkin. HP aja berarti boleh bawa HP asalkan dengan didirikan berbagai alat pelajaran ini. Nah itu jadi anak-anak berarti anak kita sekarang sudah tahu bahwa ada hukuman, ada konsekuensinya. Begitu. Kalau mau lebih enak lagi sebenarnya ini Bapak Ibu. Ini sudah ya, nggak perlu ya, ini sudah ya hukuman dan konsekuensi tadi ya, sampun. Ini sudah. Nah, satu lagi adalah restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu keputusan diserahkan kepada anak-anak, diminta untuk mengenali dirinya sendiri. Dia mau menjadi orang seperti apa, bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Restitusi itu merupakan pilihan bagi anak untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara seperti apa. Kemudian restitusi itu menguatkan murid untuk dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman itu pendek, kalau konsekuensi itu tetap ada ketidaknyamanan tapi hanya sementara. Tapi kalau restitusi itu menguatkan dalam waktu yang jangka panjang. Kalau ini hukuman korban itu mendapat keadilan. Kalau konsekuensi korban dapat diabaikan, kalau ini korban mendapatkan ganti. Kemudian yang ini masalah terpecahkan. Tadi yang dikatakan hukumannya adalah anak-anak yang melanggar tata tertib harus bagaimana? Gitu. Kita tumbuhkan dulu motivasi intrinsiknya. Motivasi intrinsiknya tumbuh atau belum dengan cara restitusi tadi. Ya. Mana yang termasuk hukuman atau konsekuensi? Nomor 1. Termasuk apakah hukuman ya, karena hukuman sih. Nomor 2. Nomor 3. Airnya tumpah atau dibersihkan? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nah ini penghargaan itu ternyata juga sebuah hukuman Bapak Ibu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau
hadiah. Gitu. Nah, ini adalah penghargaan, ya. Ternyata programnya hanya jangka pendek saja, kemudian penghargaan itu pukul dan seterusnya. Nah, ini tadi restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, tadi kemarin. Terus kalau anak-anak yang bagaimana mereka bagaimana? Diapakan? Ini restitusi apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi penekanannya adalah pada karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi berkolaborasi kita dengan murid, ya, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu, ya. Jadi anak-anak harus direstitusi kemarin. Sampai konseling, ya. Restitusi itu dikembalikan kepada anak. Nanti bisa lihat, ya, video saya, boleh ya. Jadi ini si Mentari di kelas tidak memakai sepatu, padahal tata tertib kita adalah bersepatu di lingkungan sekolah. Saya menanyakan dulu kenapa tidak bersepatu, karena kepanasan. Di kelas panas, saya pasti berhasil. Demikian Bapak Ibu, suaranya nggak begitu jelas sih. Ya, ini akhirnya karena makalah 9A itu kemarin untuk kesepakatan keyakinan kelasnya pengen kelas yang aman, yang nyaman seperti itu. Nah, kita langsung kembali ke sini Bapak Ibu untuk yang restitusi, karena tadi Bu Mari menanyakan terus bagaimana penyelesaiannya. Kita ke restitusi. Nah, dalam restitusi ada 3 langkah yang kita harus lalui. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan anak dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu
setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi mereka seperti kita tuh boleh gitu. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Saya pun juga pernah melakukan kesalahan. Manusiawi begitu. Jadi dia merasa ada guru itu memahami dia. Baru kemudian kita memvalidasi kebutuhan dia itu sebenarnya apa. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kejujuran, betul. Dia berlatih untuk memahami dirinya sendiri. Adakah cara lain yang lebih efektif, yang lebih bagus untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu butuhkan? Jadi di sini anak diminta untuk memahami dia itu butuh apa, misalnya. Nanti kita akan kebutuhan kelas. Kebetulan biasa disiplin positif itu tumbuhnya dari dalam diri masing-masing individu. Termasuk guru lah, apa? Guru itu juga punya kebutuhan perilaku seseorang itu dilandasi oleh pemenuhan pada apa yang dia ingin capai. Begitu. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan B. Ini anak dan kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia generasi dan orang lain. Nilai apa? Nilai kita percaya dengan kita. Ya. Ini untuk sehingga resiko sosial. Yang kedua adalah validasi kebutuhan ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi stabil identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan. Ini membantu siswa menvalidasi kebutuhannya apa yang dibutuhkannya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya dalam tindakan manusia punya tujuan, ya, tentang kebutuhan dasar manusia. Ini kalimat yang bisa kita berikan ke anak adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu dan seterusnya. Kemudian ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan anak. Jadi alangkah lebih enaknya kalau kita sudah memiliki keyakinan kelas di kelas kita. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai tentang apa yang kita sepakati. Terus keyakinan dia itu yang seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika berkendara bermotor? Kenapa Bu? Supaya selamat, betul. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Supaya tidak terus tetap sehat. Mengapa kita memiliki peraturan berjalan tepat waktu pada saat untuk pelatihan? Supaya disiplin, supaya bertanggung jawab. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Ini adalah untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai yang diyakini untuk menggerakkan seseorang dibandingkan. Jadi keyakinan itu bisa menggerakkan seseorang dibandingkan dengan peraturan-peraturan. Nah, di sini anak perlu memahami betul kesadaran dulu. Nah ini, apakah Bapak Ibu sudah menyusun nilai kebajikan bersama anak kelas? Belum. Ini ada, ini menyusun nilai kebajikan dari kata-kata yang sudah ada. Kemudian melakukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan tujuan utama di kelas. Fokusnya apa? Kemudian kita lihat daftar nilai kebajikan yang ada yang menunjukkan apa, lalu kita buat poster ini. Saya mendengar diri Bapak Ibu, kebetulan saya sudah menerapkan ini di kelas 9.
Jadi kayak kelas yang masih kita punya anak kita ambil dari situ. Misalnya kalau tes itu berarti kayak masih apa? Nilainya apa? Dia belajar apa di situ? Baru anak-anak akan langsung membuat yang seperti ini. Nah, ini adalah anak saya ini. Boleh, kalian nanti boleh. Kamu pengen bagaimana? Anak membagikan kelas atas inisiatifnya sendiri. Ini kelas impian, dari kelasnya seperti apa? Nah, selanjutnya setelah ditulis keyakinan kelas masing-masing, kemudian mereka menentukan. Nah, seperti ini. Jadi waktu itu memang sholatnya habis di tasawuf kijen. Jadi ini dibacakan. Jadi dari banyak keyakinan kelas itu kita payungkan. Yang sama kita payungkan adalah satu nilai keyakinan. Kemudian yang berikutnya ini yang saya agak memberikan apakah kita seperti itu begitu. Guru tidak membandingkan yang hebat dan yang tidak hebat. Harus adil, terutama seperti itu. Jadi kelas ini sebagai kakaknya kelasnya adil. Seorang guru semua anak bersama satu kemudian setelah dipayungkan dalam sebuah nilai dibacakan ada ini akhirnya mereka menunjukkan itu, kemudian nilai-nilai itu kemudian dibuat. Yang tadi nama kelas ini yang saya tulis. Ini mereka tanda tangani satu kelas tanda tangan semua ditulis, kemudian ditempel di dalam ruang kelas. Ini yang sederhana di dalam
orang tua diletakkan di tempat yang sering mereka lewati. Nah, seperti itu. Jadi kalau anak-anak misalnya melakukan pelanggaran tata tertib, kita bisa kembalikan kepada nilai kelas. Saya merasa lebih enak Bapak Ibu seperti ini. Semoga nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing yang belum ada. Begitu Bapak Ibu. Peraturan kelas atau peraturan tata tertib sekolah itu nanti diwujudkan dalam keyakinan kelas sehingga tercipta lingkungan yang positif di dalam kelas maupun di sekolah. Sehingga adanya lingkungan positif ini yang semua masyarakatnya punya motivasi intrinsik, punya disiplin positif akan menciptakan budaya positif di sekolah. Gitu. Kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ibu Anggar, guru wali kelas 5A di SD Berita Hati sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 5A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda tidak bisa situasi ini sebagai Ibu Anggar, apa yang akan Anda lakukan? Doni minta bekal temannya dengan memaksa. Pakai sedikit dan tadi. Terus lalu kebutuhannya apa sih Doni ini? Ternyata manusia punya 5 kebutuhan dasar. Setiap perilaku manusia itu karena didasari oleh pencapaian kebutuhan ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kesenangan, kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Kita lihat untuk yang pertama yaitu kebutuhan hidup. Ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis, ya. Misalnya kesehatan, rumah, makan, dan seterusnya. Untuk komponen psikologisnya adalah kebutuhan akan perasaan aman. Nah, dalam kasus Doni tersebut, kalau belajar Doni kaitannya sama Bu Anggar adalah karena dia lapar misalnya dan belum makan, orang tua tidak membawakan bekal, maka kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Tapi kalau jawabannya si Doni, nah ini adalah dia minta teman-temannya, dia bawa, tapi dia minta, dia jadi teman-temannya, karena dia pengen sejauh selama ini dia nggak cerita sama orang tuanya, dia jauh nggak punya kerja, kurang perhatian sama dia, maka dia itu sengaja itu supaya teman-temannya melaporkan kepada gurunya. Kalau gurunya sekali menegur, 2 kali menasihati, 3 kali, akhirnya orang tua akan dipanggil, karena dipanggil dia perhatian sama orang tuanya. Jadi anak-anak itu berarti macam-macam tergantung jawabannya. Di kelas ada anak yang ngantuk gitu. Kenapa? Oh karena nggak senang sama pelajaran. Berarti dia begitu semangat. Oh ternyata pelajaran kurang kaya gitu. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk penguasaan. Nah ini di sini anak-anak yang ingin punya kekuasaan, biasanya dia mencoba jadi pemimpin. Mereka suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Jadi misalnya pada Doni tadi dia merasa hebat karena teman-temannya jadi takut pada diri lain, karena kalau dia pengen kekuasaan maka dia membuat pengaruh supaya teman-temannya takut kepada dia. Ya, jadi untuk mencari kekuasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Ini otonomi dari pilihan atau mengendalikan alat kebutuhan. Nah, jika jawaban Doni tadi adalah kebutuhannya nggak kebebasan, maka dia mungkin bosan dengan pengalaman yang dibawa oleh orang tuanya. Oke, oleh karena itu dia mencoba makanan teman-temannya. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah ini dia. Dengan ngambil makanan punya teman, dia akan dapat jawaban temannya. Bagi si Doni aja temannya itu lucu. Karena kecewa, makanya dia ada kesenangan. Itu Bapak Ibu, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, kesenangan, perasaan, kemudian kekuasaan, terus yang 2 lagi adalah kebebasan, satu lagi penguasaan, ya. 5 ya. Dan ini adalah fungsi kontrol guru, fungsi kontrol manusia. Kita ada di mana ini Bapak Ibu? Ada fungsi kontrol sebagai pembentuk, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Mana yang paling penting? Kita ada di mana?
masing-masing berbeda ya. Untuk menghukum, biasanya kalau kamu tidak melakukan itu, awas ya nanti ada ancaman di situ. Hasilnya anaknya memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan dia berbohong supaya tidak dapat hukuman. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas sangat penting guru. Begitu. Beres saja. Nanti juga guru itu marah-marah lagi. Apa dampaknya bagi murid dia akan melakukan kesalahan lagi. Begitu. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Dia berceramah pakai suara yang halus sama maksud, ya. Halus sekali suaranya. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu kan, itu lelah sekali. Dari pagi itu sudah mengajar, tapi apa yang aku dapatkan? Halus ya, ibu stres sekali. Nah, anak-anak bagaimana? Dia akan menyembunyikan, menyapa, berbohong, dan ini murid sudah berkata dulu dalam dunia berkualitas tapi tidak terlalu dekat. Anak akan berkata, maafkan saya dulu, maaf saja, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Ya, dia merasa rendah diri, memang aku tidak merasa bersalah dulu. Merasa bersalah tidak bisa memberikan solusi, membuat solusi. Kemudian untuk yang berposisi memposisikan sebagai teman, dulu sebagai teman. Di sini membuatkan alasan untuk murid-muridnya baik sekali sama murid-muridnya. Ya. Ayo lakukan diriku, kamu tak bantu sih, sekarang dari bantu saya dong. Nanti kalau saya nggak, kamu nggak bakalan nanti saya dimarahin sama pak kamu di kepala sekolah. Jadi akhirnya apa? Murid itu selengean sama guru. Dia bisa sangat bergantung sama guru. Tapi suatu saat kalau guru itu tidak memenuhi apa yang dia inginkan, dia akan sangat kecewa. Itu kalau guru sebagai teman, ya. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting sekali, dia sebagai teman yang sangat menghargai dirinya. Tapi kalau gurunya tidak melakukan yang diinginkan, saya pikir bahwa itu teman saya, tapi ternyata begitu. Ada kekecewaan, ya. Tidak menimbulkan, tidak mandiri. Kemudian sebagai pemantau, ini dengan menghitung mengukur dengan catatan-catatan, sekarang begini, besok begitu, ya. Lalu apa sih kalau ada anak bersalah, apa sih peraturannya? Bukankah kamu sudah tahu? Kalau tidak melakukan akan begini. Jadi pemantau itu ada konsekuensinya, ya. Ada konsekuensinya. Yang menyesuaikan diri bila diawasi anak-anaknya itu akan menyesuaikan diri, tapi jika hanya diawasi kalau nggak diawasi sudah disesuaikan diri. Di sini murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dalam dunia berkualitasnya. Dia tahu apa yang harus dilakukan, jika tidak dilakukan konsekuensinya apa, anak itu tahu. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa banyak halaman yang saya harus tulis. Jadi semuanya masih pada motivasi eksternal. Lalu dampaknya pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau konsekuensi atau hadiah, bukan pada pemantauan nilai-nilai pribadi. Nah, yang terakhir ini adalah posisi yang paling bagus Bapak Ibu. Ini menuntut anak untuk menghargai diri sendiri dari dirinya sendiri, dari inner ya. Sebagai guru, sebagai manajer, sebagai manajer. Di sini guru hanya mengajukan pertanyaan yang memfasilitasi anak untuk bisa memecahkan masalahnya. Dengan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk menghadapi masalah ini. Jadi menguatkan keberadaan. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan itu yang anak katakan kepada dirinya sendiri. Jadi akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Ini posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Kira-kira kita ada di mana Bapak Ibu? Yang nomor berapa? Kalau kita mengatakan ini saya kecewa sekali sama kamu, berarti kita membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Ini sebagai penghukum. Kemudian, apakah kamu mendapatkan sifat bintang hari ini? Nah, seperti mata dengan hadiah. Kemudian, bagaimana kamu bisa menjelaskan masalah ini? Ini sebagai manajer, kamu selalu paling terakhir. Ini sebagai penghukum. Nah, sebaiknya kita bergerak dari pemantau dengan konsekuensi dia kepada nilai-nilai manajer. Semoga kita bisa di sini menuntut anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri.
Ini segitiga restitusi yang tadi sudah kita bahas terkait dengan pertanyaan yang kemarin. Oke, ini alhamdulillah sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Gitu, baiklah, monggo baiklah. Terima kasih Bu Anita atas waktunya. Saya akan menanyakan tentang nilai kebajikan tadi. Tadi Bu Anita bilang nilai kebajikan itu yang menentukan wali kelas dengan B. Terus saya sebagai ibu mapel tetap mengikuti yang sudah menjadi aturan atau kesepakatan dari wali kelas dan guru atau saya membuat sendiri. Gitu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu ya. Jadi nilainya tidak asli dan berdasarkan ini sudah dipayungkan dalam satu keyakinan, ditulis di dalam kelas, tanda tangan, ditempel, kemudian diikuti, dilakukan semua oleh kami. Sebagai penonton kita ikuti itu saja. Oke, tidak perlu, sudah cukup satu pasangan akan diikuti. Itu nilai jadinya harus kita kasih, harus semua pakai. Jadi keyakinan masuk 7A beda dengan 7B dengan 7C dengan klasifikasi yang berbeda. Demikian baiknya. Jadi Bapak Ibu, untuk sesi yang terakhir, monggo kita refleksi bersama-sama. Bisa dituliskan hal baru apa? Monggo dituliskan deh. Yang pertama dulu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Dulu bagaimana, sekarang setelah ini, setelah dapat tentang materi yang positif, seperti apa? Hal baru apa yang saya dapatkan? Silakan dituliskan. Atau langsung berpendapat? Ya. Berapa saja ya? Gitu. Biar cepat ya. Ajarin apa? Monggo. Mereka berpendapat ya. Monggo Pak ya. Dari sini ada beberapa yang saya dapatkan hari ini. Terutama bagaimana cara kita untuk mengerti siswa dan bagaimana cara kita membawa siswa itu betul diolah menjadi akar. Terus perasaan apa yang muncul setelah organisasi ini, terus yang mengenai makna disiplin dan motivasi itu kunci. Makna disiplin berarti mengubah paradigma yang telah lalu tentang disiplin, tentang tadinya tentang hubungan ataupun tentang konsekuensi. Jadi kita bisa membedakan mana yang harus dilakukan hubungan ataupun mana yang konsekuensi, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan terhadap anak secara konsekuensi atau secara hubungan dan bagaimana yang dikaitkan dengan pembelajaran tersebut. Pesan nama seperti apa yang saya lakukan selama modul ini, mungkin salah pribadi saya. Kalau ngomong adalah sebagai manajer untuk pemandirian pada siswa seperti itu. Karena sebenarnya sesuatu kalau dibuka itu jangan rusak. Karena adanya kesadaran pada diri sendiri pada siswa itu yang penting kita adalah membimbing dan anak siswa dan mengembangkan bahwa suatu hal yang baik dan yang tidak baik seperti itu. Jadi kesadaran diri dari siswa itu lebih penting daripada kita daripada kita mengangkat akan merusak siswa sendiri. Saya menjadi tamu yang seperti apa setelah menjadi wali ini, dan seperti yang sudah saya sampaikan banyak tadi, bahwa sebagai yang sifatnya sebagai manajer seperti itu. Ya, mungkin itu. Ada lagi? Oke, sama. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan Anda semua dalam menuntut ilmu ya. Dalam tolak ini semuanya di anak kita. Jadi murid dan murid. Kita juga harus menanamkan disiplin positif pada diri sendiri. Mau jadi guru seperti apa di depannya. Begitu ya. Semoga nilai kebaikan yang selalu akan kita raih untuk mewujudkan pendidikan mencapai tujuan pendidikan Indonesia, menciptakan masyarakat yang cerdas, yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Ayu Murtiningrum SPD dari SMP Muhammadiyah 3 Kaliwungu. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anita Safitri SPD, peserta calon guru penggerak angkatan 5. Kemarin ilmu yang saya dapat dari pengimbasan yang disampaikan oleh Ibu Anita Safitri tentang modul 1 ya, dapat merubah paradigma saya selama ini yang mungkin kurang benar, yaitu tentang penanganan terhadap anak atau masalah-masalah anak di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Bahwa anak-anak itu memiliki alasan dan latar belakang ketika mereka berbuat kesalahan atau mungkin melakukan kesalahan. Kemudian perasaan saya ketika mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, ternyata disiplin dan motivasi intrinsik itu hanya bisa tercipta ketika kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian peran among apa yang saya telah lakukan selama ini mungkin itu belum cukup benar atau belum bisa dibenarkan. Dalam menangani anak, tidak harus selalu diberikan hukuman, tetapi bisa dengan diberikan sebuah konsekuensi dengan apa yang mereka lakukan. Karena yang mereka lakukan itu selalu ada latar belakangnya. Ternyata ada metode-metode yang jujur saja saya sebagai pendidik belum tahu. Dan setelah mendapatkan pengimbasan dari Ibu Anita itu, saya jadi lebih tahu. Ada segitiga validasi kepada anak-anak, kemudian menanyakan terlebih dahulu apa latar belakangnya, seperti itu. Kemudian saya akan menjadi among yang seperti apakah? Selama ini yang saya lakukan itu adalah menjadi seorang teman kepada peserta didik saya. Ternyata itu tidak sepenuhnya benar. Seharusnya saya juga harus bisa menjadi seorang manajer, mungkin itu lebih tepat. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau hanya menjadi seorang manajer itu mungkin juga kurang. Kita harus bisa menempatkan diri, kapan kita harus bisa menjadi manajer, kapan harus menjadi seorang teman, jadi sesuai dengan kondisinya. Mungkin itu saja testimoni dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Anita Safitri. Mudah-mudahan ke depannya banyak lagi pengimbasan yang akan diberikan kepada kami, para guru-guru SMP, teman sejawat Ibu Anita, mungkin modul 2 dan berikutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menulis keinginan kalian, keinginan kelas kalian. Nomor 1 bercetak jeda, berbalik. Semoga saat ini bisa lebih disiplin. Pelajaran bersih dan rapi. Jadi kalian sudah pasti menempel berapa tulisan ini ya. Terus sudah diproseskan menjadi 3. Ada 3 nilai di sini. Yang pertama ada nilai kedisiplinan, kebersihan, dan keamanan. Nanti di 3 ini ditempel menjadi satu rangkaian, nanti ditempel di kelas kalian.